Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara mengamankan akun online yang teman-teman miliki. Jadi akun online yang saya maksud di sini adalah akun online seperti email, sosial media, membership produk digital mungkin, kemudian akun-akun yang lebih penting lagi seperti perbankan, pembayaran online seperti itu. Nah, kenapa harus diamankan? Ya tentunya supaya tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalkan hacker, kemudian karder atau tukang carding kartu kredit seperti itu. Dan orang-orang lain yang bisa atau berpotensi menyalahgunakan akun-akun teman-teman tadi. Gitu. Ah, masa bisa seperti itu? Bisa banget gitu karena zaman sekarang orang ini pinter-pinter gitu ya, pinter-pinter tapi ada orang-orang yang pinter di jalan yang negatif. Gitu. Contohnya seperti ngehack sosial media. Kelihatannya sepele gitu ya. Sosial media isinya cuma postingan-postingan biasa, mungkin cuma curhatan-curhatan gitu ya. Buat apa dihack gitu. Tapi kalau kita telisik lebih lanjut, kalau akun kita kehack gitu ya, kemudian akun tadi digunakan untuk meminta-minta ke teman-teman sosial media kita gitu ya, minta ditransferin uang atau mungkin untuk hal-hal yang lainnya, itu kan sangat berbahaya sekali. Tuh, makanya teman-teman jangan menganggap sepele ketika ada kebocoran login-login akun seperti itu. Jadi apapun akunnya, bisa mungkin teman-teman jaga dengan baik. Nah, di video kali inilah saya akan menjelaskan tips-tips supaya akun milik teman-teman itu lebih aman. Nah, yang pertama, buat password yang unik gitu. Jadi ketika teman-teman membuat password, ya, itu usahakan menggunakan username dan password yang nggak pasaran yang utama. Gitu. Username dan password yang pasaran itu seperti apa? Misalkan username-nya admin, password-nya juga admin. Nah, itu biasanya developer atau programmer itu males ngapalin password, itu biasanya username dan password-nya dibikin seperti itu. Gitu. Tapi nanti ketika dipublikasi itu nggak diubah. Makanya gampang sekali ketebak oleh orang lain, apalagi yang mungkin profesinya sama yang lagi iseng coba-coba. Gitu. Jadi yang pertama itu tadi, hindari username dan password yang pasaran. Ya, itu. Kemudian yang kedua, hindari penggunaan password yang pendek atau di bawah 5 karakter. Misalkan passwordnya adalah nama panggilan teman-teman. Nah, itu jangan digunakan. Kemudian tanggal lahir, ini sering banget. Kadang orang mengira tanggal lahir kan nggak semua orang tahu gitu. Tapi orang-orang yang benar-benar mencari tahu informasi tentang kita biasanya akan mencoba-coba password menggunakan tanggal lahir juga. Jadi hati-hati ketika menggunakan password berupa tanggal lahir. Kemudian nama pasangan, ya nama pasangan itu jangan dijadikan password. Gitu. Kelihatannya supaya terlihat menghargai pasangan, misalkan seperti itu. Tapi itu juga berisiko gitu. Jadi hindari menggunakan password nama pasangan atau nama anak, itu juga jangan. Gitu. Gunakan password-password yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain kalau kita menggunakan password itu. Contohnya seperti itu, misalkan teman-teman mau menggunakan password yang lebih gampang dihafal. Gitu. Tapi kalau ingin menggunakan password yang lebih unik lagi, itu gunakan kombinasi angka, huruf, kapital, spesial karakter untuk membuat password. Jadi ada besar kecilnya, ada hurufnya, ada angkanya, dan lain-lain. Gitu. Jadi rumit banget tampilannya, nggak terbaca, nggak ada artinya passwordnya. Gitu. Nah, ngapalinnya gimana? Ngapalinnya nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, berikutnya, kategorikan dan bedakan masing-masing password. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya misalkan teman-teman kan punya banyak akun ya, kadang-kadang ya. Ada akun email, akun sosial media, akun perbankan, seperti itu. Nah, masing-masing akun ini passwordnya silahkan dibedakan. Jadi password untuk sosial media itu berbeda dengan password email. Nah, password email berbeda dengan password keuangan. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya jika salah satu terhack, itu yang lain nggak ikut kena karena passwordnya beda. Terutama yang berkaitan dengan keuangan itu penting banget. Oke, berikutnya gunakan two-factor authentication. Nah, maksudnya seperti apa?
Mungkin teman-teman kalau login ke website-website besar seperti saat ini ada marketplace dan lain-lain, itu sering diminta kode OTP ya kan, atau kode verifikasi. Nah, two factor authentication itu maksudnya seperti itu. Kode-kode ini kan biasanya dikirimkan ke perangkat-perangkat yang kita miliki atau media-media yang kita miliki. Misalkan dikirim ke email, misalkan kita authentication-nya melalui email, dikirim melalui SMS, WhatsApp, kemudian Telegram ya, atau mungkin menggunakan aplikasi untuk faktor autentifikasinya dari Google gitu. Nah, itu akan lebih aman lagi. Gitu. Jadi biasakan teman-teman menggunakan fitur-fitur seperti ini supaya untuk masuk atau login ke akun teman-teman itu ada kunci kedua gitu. Jadi ada double gembok gitu ya. Nah, berikutnya, jangan gunakan informasi login utama di web yang tidak meyakinkan. Nah, ini biasanya teman-teman yang mungkin awam ya dengan hal-hal yang berbau IT gitu. Tiba-tiba dapat email, tiba-tiba dapat WhatsApp, atau tiba-tiba dapat SMS gitu ya. Mungkin menang undian atau mungkin informasi-informasi lainnya. Kemudian disuruh ngeklik link. Nah, ketika link tersebut kita klik, kita akan diarahkan ke sebuah halaman login. Misalkan untuk klaim hadiah, silahkan login akun marketplace Anda di form berikut ini. Nah, hati-hati teman-teman. Ketika teman-teman mendapatkan seperti itu pastikan cek dulu itu websitenya resmi atau tidak. Gitu. Kalau websitenya nggak resmi atau mungkin alamatnya itu mencurigakan, itu jangan menggunakan password atau informasi login yang sebenarnya, jangan yang asli. Gitu. Kita tes dulu. Kira-kira kalau dimasukin error nggak sih? Gitu. Kalau yang resmi biasanya ketika dimasukin dan salah gitu ya, itu akan menampilkan informasi gitu. Tapi kalau itu hanya website-website penipuan ya, phishing istilahnya, itu apapun yang kita masukkan di situ tetap disimpan. Gitu. Jadi hati-hati ketika ada website mencurigakan yang meminta informasi login teman-teman. Sebaiknya diabaikan atau mungkin kalau teman-teman penasaran ya gunakan login palsu tadi. Itu lebih aman lagi untuk menjaga akun teman-teman itu di-hack gitu. Berikutnya, jangan login di sembarang device. Gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang suka sharing sharing login di aplikasi milik temannya gitu ya. Itu atau mungkin numpang login di komputer atau laptop temannya. Nah, sebaiknya hindari hal-hal seperti itu. Karena apa? Device atau media-media yang kita gunakan untuk login itu belum tentu terjamin keamanannya. Bisa saja komputer atau laptopnya itu di situ ada keyloggernya, gitu. Bisa keylogger yang dipasang oleh orang lain atau orang tersebut, atau bisa jadi nggak sengaja terpasang. Gitu. Karena saat ini banyak keylogger yang dia menyamar sebagai aplikasi juga. Gitu. Dan password Anda yang dimasukkan di device tadi ya, di media tadi, itu bisa terkirim secara online ke orang yang memasang. Gitu. Jadi apa yang kita masukkan di itu terekam. Gitu. Jadi hati-hati seperti itu. Kemudian berikutnya, jangan lupa logout setelah login di device lain. Misalkan teman-teman login di komputer atau laptop milik orang lain, atau komputer atau laptop yang tersedia di fasilitas umum gitu ya. Nah, itu jangan lupa logout setelah menggunakan. Gitu. Kenapa? Kalau kita hanya meng-close browser saja, itu kadang-kadang pada beberapa website itu informasi loginnya masih nyantol di situ. Gitu. Efeknya nanti ketika ada orang lain mengakses website yang sama, itu yang tertampil atau yang terlogin adalah akun milik teman-teman. Nah, kalau orang itu baik, ya mungkin kadang dibantu logout. Tapi ketika orang itu berniat jahat, nah itu tadi, teman-teman bisa disalahgunakan. Bisa minta transferan untuk menipu orang dan lain-lain. Jadi hati-hati ketika login di device atau di media lain yang bukan milik teman-teman. Berikutnya, segera ganti password setelah login di device lain. Nah, misalkan kepaksa nih login di device teman atau di device orang lain atau di device atau di media di tempat-tempat umum gitu ya, mungkin ada komputer umum yang bisa dipergunakan oleh publik seperti itu. Nah, setelah login di tempat-tempat seperti itu, usahakan nanti ketika ada akses
komputer ataupun akses HP yang sifatnya pribadi milik teman-teman sendiri itu segera diubah passwordnya. Nah, kenapa? Karena bisa jadi ketika kita login lagi itu ya tadi passwordnya tersimpan di sana atau mungkin terekam, kalau ada keyloggernya terekam di sana, itu bisa kita amankan lebih dulu gitu. Jadi kita ganti dulu passwordnya. Ketika nggak sengaja akun kita terlogin di sana, itu otomatis akunnya tadi logout gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir, gunakan aplikasi password manager. Nah, password manager ini fungsinya untuk apa? Password manager ini fungsinya untuk menyimpan password milik teman-teman yang jumlahnya banyak. Password sosial media, password membership, password informasi lain-lainnya lah, seperti itu. Nah, password manager ini nanti teman-teman tinggal install, maka ketika teman-teman mengunjungi sebuah halaman login website yang sering teman-teman gunakan, itu otomatis username dan passwordnya akan terisi. Gitu. Jadi teman-teman nggak perlu memasukkan ulang. Ini akan lebih aman daripada teman-teman harus memasukkan atau mengetikkan satu persatu. Gitu. Tapi password manager ini juga ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya ketika username dan password dari aplikasi password manajernya tercuri orang lain atau diketahui oleh orang lain, itu ya password kita terekspos semua. Gitu. Nah, gimana solusinya dong? Gitu. Jadi solusinya ketika teman-teman menggunakan password manager, itu cukup website-website yang tidak terlalu penting saja yang disimpan di situ gitu ya, misalkan membership produk seperti itu kan nggak terlalu menguntungkan untuk dihack kecuali cuma mau ngambil produknya aja gitu. Itu atau mungkin ya membership yang ringan lah seperti itu. Kalau yang sifatnya penting seperti email, sosial media dan keuangan itu teman-teman simpan dengan informasi username dan password tersendiri gitu. Nah, aplikasi password manager yang direkomendasikan apa? Next di video yang saya buat berikutnya, saya akan mereview password manager yang bisa teman-teman gunakan beserta kelebihan dan kekurangannya. Jadi silahkan subscribe channel saya terlebih dahulu supaya nanti ketika saya upload video baru tentang informasi password manager tadi, itu teman-teman dapat notif. Oke, jadi seperti itu teman-teman video tips mengamankan akun online kali ini. Dan jika teman-teman merasa konten ini bermanfaat, sekali lagi silahkan di subscribe dan di like videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.